Selamat malam semuanya untuk Bapak Ibu dosen maupun asisten yang menyaksikan demo kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya Agita Najmila Ali, NIM 182232122 dan juga rekan saya, Heronisa Alizah, NIM 1822317, akan menyampaikan hasil dari ujian akhir semester pengembangan aplikasi web dan mobile, yaitu tentang membuat aplikasi mobile bernama ShortLab. Jadi ShortLab ini adalah sebuah virtual lab yang digunakan untuk yang tujuannya untuk membantu para mahasiswa TPB belajar tentang mata kuliah pengenalan komputasi, terutama pada sorting algorithm, di mana kita menekankan pada visualisasi dan juga materi yang dapat membantu mahasiswa untuk memahami sorting algoritma tersebut. Kemudian pada ShortLab ini kami kembangkan dengan Expo yaitu React Native sebagai front end-nya dan juga Node.js sebagai back end-nya. Kemudian mungkin lanjut saja ke bagian UI UX design. Oke, mungkin ini dari segi UI yang kami usulkan. Kemudian ini untuk responsivitas desain. Kami sendiri sudah menguji bahwa UI yang kita buat yaitu daripada front end sudah responsif. Di antaranya kami menguji untuk aplikasi di Android karena kami hanya mengembangkan untuk APK Android Package Kit untuk Android versi 15 dan juga 14. Kemudian dari website juga sudah dapat berjalan di Chrome maupun Safari iOS. Mungkin langsung ke bagian UML. Nah, mungkin dari use case diagram sedikit. Ini adalah beberapa aksi yang dapat dilakukan user, yaitu register, kemudian register, kemudian dapat mengakses login, kemudian ada homepage, di mana kita juga bisa melihat progres belajar dalam homepage tersebut. Kemudian pada library, kita bisa pilih algoritma, kemudian mengakses fitur learn dan juga visualizer tadi. Kemudian bisa mengakses page practice, memilih algoritma, kemudian mengerjakan quiz dan juga melihat skornya nanti. Kemudian bisa mengakses page leaderboard, mengakses page profile, di mana dalam page profile ini terdapat informasi akun dan juga sekaligus aktivitas user, aktivitas belajar berdasarkan statistik dan juga logout akun. Kemudian ini adalah beberapa fungsionalitasnya dan juga activity diagram dari ShortLab. Singkat saja, untuk activity diagram ini alurnya kurang lebih sama dari navigasi layar yang sudah kami ajukan, yaitu dapat dilihat pada dokumen berikut. Oke, kemudian kita akan langsung melakukan demo pada aplikasi mobile ShortLab. Jadi kita udah langsung install aja aplikasi yang APK yang kita download. Kemudian kita open. Please cut bagian ini, aku nggak ngerti kenapa dia suka kayak gini. Down. Oke, ini splash screen-nya. Kita langsung masuk ke onboarding-nya. Sekarang saya udah mempunyai akun, kita langsung pilih login. Nah, di sini pengguna dapat login menggunakan email dan password yang valid. Kemudian pengguna langsung bisa klik library untuk penampilan materi yang sudah dibuat, materi yang ada. Ini. Terus pengguna juga bisa melakukan melihat visualisasi dari ini. Lanjut. Nah, jadi pengguna dapat melihat animasi sortingnya. Terus kemudian pengguna juga bisa memutar video pembelajarannya melalui YouTube. Ini Fajar. Kemudian pengguna juga bisa melakukan kuis secara singkat. Terus habis itu pengguna bisa melakukan, ini ada list untuk ini. Kemudian pengguna bisa mengakses leaderboard untuk melihat peringkatnya berdasarkan poin yang telah dikumpulkan. Dan di bagian profile, pengguna bisa melihat progres yang tersimpan pada bagian profile ini. Jadi pada aplikasi ini juga ShortLab sudah dapat mudah dipahami untuk navigasinya dan konsisten. Terus aplikasinya dapat berjalan dengan minimal loading time. Terus aplikasi ini juga berjalan lancar tanpa keterlambatan signifikan. Ya. Terus habis itu datanya juga tersimpan dengan data kredensial dan secara terenkripsi. Terus aplikasinya juga digunakan pada berbagai ukuran layar dan sistemnya dapat diakses tanpa downtime signifikan dan desainnya sudah konsisten. Dengan itu untuk fungsional dan non-fungsional pada aplikasi ShortLab ini sudah terpenuhi, sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan. Oke, jadi lanjut setelah kita melakukan demo pada aplikasi ShortLab,
Jadi Short Lab ini berhasil kami kembangkan sebagai virtual lab yang bisa diakses melalui website dan aplikasi mobile. Seluruh fitur utama seperti library materi, sorting visualizer, quiz, dan leaderboard sudah berjalan dengan baik serta terintegrasi antar platform. Sistem juga dapat menyimpan dan menampilkan data pengguna seperti progres belajar dan skor secara konsisten. Dan dari sisi evaluasinya, masih terdapat beberapa hal yang dapat ditingkatkan, terutama pada proses testing yang perlu dilakukan lebih rutin dan usability serta responsibilitas tampilannya. Selain itu, ada proses penggalian kebutuhan user juga yang bisa diperbaiki melalui riset langsung seperti kuesioner atau wawancara. Ya, secara keseluruhan, Short Lab sudah memenuhi tujuannya sebagai media pembelajaran interaktif algoritma sorting dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.